Respirasi yaitu proses pelepasan energi kimia dalam tubuh organisme baik melalui dekomposisi, oksidasi, dan reduksi, baik menggunakan energi maupun tidak. Respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama respirasi aerob, yaitu proses katabolisme yang menggunakan energi dalam prosesnya. Tahapan-tahapan dalam respirasi aerob ada 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Yang kedua respirasi anaerob, yaitu proses katabolisme yang tidak menggunakan energi dalam prosesnya. Tahapan-tahapan dalam respirasi anaerob ada 2, yaitu glikolisis dan fermentasi. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob dicirikan oleh peristiwa oksidasi bahan organik oleh sel makhluk hidup dengan bantuan oksigen dari udara, lalu menghasilkan karbon dioksida dan air, serta melepaskan energi. Pada tahap respirasi aerob, dia akan melaksanakan dengan sedikit demi sedikit, lalu mengeluarkan sejumlah energi pada setiap tahapnya. Setiap fase pada respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan tahap akhirnya terjadi pada mitokondria. Reaksi umum respirasi aerob ini adalah C6H12O6 ditambah 6O2 lalu bereaksi dibantu dengan enzim menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 673 kcal. Sedangkan respirasi anaerob berlangsung tanpa adanya oksigen bebas dan menghasilkan oksidasi tidak lengkap, yang masing-masingnya mampu untuk beroksidasi lebih lanjut dan menghasilkan dan melepaskan energi. Respirasi anaerob biasanya terjadi pada jamur dan bakteri. Apabila perombakan makanan secara anaerob terjadi diikuti dengan timbulnya gas, maka peristiwa tersebut disebut dengan fermentasi. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama yaitu temperatur. Pada saat temperatur 0 derajat Celcius, maka respirasi akan sangat rendah. Sedangkan pada suhu 35 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius, maka respirasi akan berjalan dengan baik. Sedangkan bila di atas itu akan terjadi denaturasi. Selanjutnya substrat. Substrat respirasi tergantung pada tersedianya substrat, terutama dalam bentuk karbohidrat. Bila konsentrasi karbohidratnya rendah, maka respirasi juga rendah. Yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen berfungsi sebagai terminal penerimaan elektron pada siklus Krebs. Bila oksigen konsentrasinya rendah, maka respirasi aerob berjalan bersamaan dengan respirasi anaerob. Sedangkan bila konsentrasi oksigennya tinggi, maka respirasi aerob akan berjalan cepat dan anaerob akan terhenti. Selain itu, ada umur dan tipe jaringan daun. Umur dan tipe jaringan daun muda respirasinya lebih cepat dibandingkan dengan umur dan tipe jaringan pada tumbuhan yang tua. Yang terakhir luka. Luka menyebabkan respirasi di tempat tersebut naik. Hal ini disebabkan karena meristem luka yang menghasilkan kalus. Adalah proses glikolisis, di mana proses glikolisis ini diawali dengan glukosa yang mengikat satu fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi ADP, lalu menjadi glukosa 6 fosfat. Lalu diubah lagi menjadi fruktosa 6 fosfat yang mengikat satu fosfat dan menjadi fruktosa 1,6 fosfat, lalu dipecah menjadi 2 menghasilkan senyawa pegal dan diubah menjadi BPGA, lalu diubah lagi menjadi PGA dan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya masuk ke dalam siklus dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif ini diawali dengan asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis yang menghasilkan 2 asetil-CoA, di mana setiap asam pirufat ini menghasilkan 1 asetil-CoA, berarti di dekarboksilasi oksidatif ini menggunakan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Masuk ke siklus Krebs yang diawali dengan oksaloasetat 4C yang bereaksi dengan asetil-CoA dan diubah menjadi asam sitrat 6C. Lalu ada perubahan isomer menjadi isositrat 6C, di mana ada perubahan lagi menjadi asam A-ketoglutarat 5C, yang dimana menghasilkan NADH yang berasal dari NAD+, dan adanya pengeluaran atom karbon yang berupa CO2. Setelah itu asam A-ketoglutarat ini diubah menjadi suksinil 4C dan
lalu menjadi suksinat 4C yang menghasilkan GDP dan GTP. Setelah itu suksinat 4C ini diubah lagi menjadi fumarat 4C yang menghasilkan FADH dari FAD+. Lalu masuk ke sistem transport elektron, yaitu tahap terakhir, yaitu merupakan tahap pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh yang terjadi di kristal mitokondria. Hasil dari transport elektron ini ada 34 ATP dan 6 H2O. Setelah itu respirasi aerob ini menghasilkan CO2, H2O, dan energi yang berupa 38 ATP. Lalu terdapat reaksinya, yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus 38 ATP. Sekian. Oke, masuk ke dalam proses respirasi anaerob, di mana yang pertama ada tahap fermentasi alkohol. Di sini setelah terbentuknya asam pirufat hasil akhir dari glikolisis, asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi dan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol yang terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi. Lalu yang kedua ada tahap fermentasi asam laktat, di mana proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya O2, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Sekian akhir dari proses respirasi anaerobsi oleh NADH. Titrasi adalah penambahan lambat dari satu larutan dengan konsentrasi yang diketahui atau disebut dengan titran ke volume yang tidak diketahui dari larutan lain ke konsentrasi yang tidak diketahui sampai reaksi mencapai netralisasi, yang sering ditandai dengan perubahan warna. Larutan yang disebut titran harus memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi standar primer atau sekunder. Dalam arti luas, titrasi adalah teknik untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui. Dalam proses respirasi, titrasi digunakan untuk mengukur laju respirasinya.